Sebagai pemenuhan hak publik atas layanan kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta memberikan ruang bagi pelayanan publik melalui Pusat Pelayanan Terpadu yang hadir dengan moto cinta, cepat, interaktif, dan terpercaya. Dengan moto tersebut, kami senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dengan memberikan fasilitas dan proses yang sesuai dengan standar pelayanan. Indonesia bersatu, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Iya, banyak manfaatnya. Gitu. Kalau nanti disampaikan ini, gitu ya, Ketua. Saya berbahagia karena banyak manfaatnya. Untuk sekolah-sekolah kami di Purwakarta tentu banyak manfaatnya. Untuk tempat ini juga ada manfaatnya karena tempat ini hunianya meningkat. Kalau hunianya meningkat, Pak Cecep nggak repot-repot harus makan-makan ke dinas pendapatan kan gitu. Jadi terima kasih ya. Dan bukan hanya kali ini, karena sudah berkali-kali Pak Huda ini sama Kementerian sering mengadakan acara di Kabupaten Purwakarta. Maka mudah-mudahan terus gitu ya. Amin, amin. Ada ya, ya teruslah perbanyak. Biar otak kita tambah moncer, gitu ya. Wawasan kita bertambah. Terus daerah juga tambah ramai kunjungannya, kemudian Bapak Ibu juga kan sekali-kali latihan di hotel kayak gini ya enak ya Bu ya. Nah, biasanya di aula di kelas pas angin ditarikan kalau masuk angin dan ditarikan mau protestan secara enak di sini. Nanti pulang mudah-mudahan dikasih ongkos juga. Iya. Ongkos kan ini. Ongkos harus dong. Kalau kegiatan dinas pendidikan nggak pernah diongkosin. Kan Pak Kiai ngasih anggaran ini nggak sedikit. Tapi nggak pernah diongkos. Mudah-mudahan ada. Terima kasih. Ini juga di sini hadir Pak Ceceng, sahabat saya sejak di Ibnu dulu. Saya punya pengalaman panjang dengan beliau dari mulai apa dulu Pak? Kasar fungsional ya. Jadi udah sampai hari ini ya saya jadi kepala dinas, gue jadi anggota dewan. Memang masa-masa kita ini ya. Para jadi KPU yang dari visioner. Saya pakai provinsi kemarin. Alhamdulillah bisa bertemu. Pak Cecep komisi berapa sekarang? Komisi 1 Pak. Masih 1. Dulu di komisi 4 ya. Komisi 4. Alhamdulillah saya terus berkolaborasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan saya juga berterima kasih karena perjuangan kita untuk bayar honor yang tertunda itu yang 3 bulan untuk operator KPK itu bisa dibayarkan 2024. Amin. Gitu. Jadi yang sini ada guru KPK atau ada juga yang operator di sekolahnya yang guru satak itu nanti 2024 akan kita bayarkan 3,3 miliar gede tak? 3,3 miliar dulu nggak bisa kita anggarkan kita udah belah ngaji benar gitu misalnya alhamdulillah bahkan dinaik sih yang kedua naik lembaga pendidikan kita hari ini yang ini tentu menjadi PR kita semuanya dari sisi pemerintah kita fungsi pemerintah salah satunya adalah memberikan regulasi regulator jadi dari sisi regulator tentu kementerian pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Purwakarta sudah berupaya
bagaimana agar apa yang kita sebut dengan tindak kekerasan di sekolah itu bisa hilang gitu dengan mengeluarkan Perda 9 tahun 2021 di situ udah ada. Nah problemnya kan jadi ironis dan itu kan dari sisi moralitas gitu, etika kemanusiaan. Kekerasan itu kan sesungguhnya bertentangan gitu, bertentangan dengan kemanusiaan kita. Tapi kan tetap aja ada. Bahkan hari ini udah walaupun aturan ada gitu ya, orang udah terus mengencarkan sosialisasi, tapi tetap aja ada. Jadi bahkan ya kita miris, nggak tahu zaman kita ada nggak ya yang kayak kemarin viral gitu. Zaman kita ada nggak ya? Tapi sepengetahuan saya sih dulu ada, tapi ya dulu kan namanya bully kan ngeceknya, mengolok-olok ada juga gitu. Tapi dulu memang orang nggak menyadari bahwa ini teh bully, ini teh mengolok-olok, namun bahasa Sundanya moyokan itu sesungguhnya dulu kita nggak pernah tahu, orang tua kita, para pendidikan kita dulu mungkin juga menganggap biasa-biasa, dan kita berpikir menjadi salah satu pelaku termasuk Pak Nurul Iskandar. Mungkin gitu dulu ilmunya belum berkembang semacam sekarang bahwa membuli, mengolok-olok, moyokan, ngeceh itu mempunyai dampak serius terhadap psikologi, terhadap mental. Sekarang kan udah disadari semua bahwa ini mengganggu mental, psikologi anak yang kemudian bisa menghambat perkembangan. Oleh karena itu, ya semakin kesini semakin tumbuh kesadaran kita bahwa yang seperti itu tidak boleh ada di lingkungan pendidikan. Walaupun tetap muncul terus. Maka apa? Maka saya di Purwakarta itu mencoba bagaimana agar kita mengintervensi dari tata kelola pendidikan, dari tata kelola sekolah, kepemimpinan kepala sekolah dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang baik, ekosistem yang bisa menjadikan sekolah itu menjadi lembaga yang benar-benar jadi tempat tumbuh kembang anak dengan sempurna. Nggak ada tindak kekerasan di situ, terus perilaku anak tumbuh dengan baik. Maka apa? Maka di sini fungsi bagaimana kepala sekolah menjalankan fungsinya dengan baik. Maka kalau persoalan pencegahan, dari mana kita mencegah ini? Maka dari tempat terkecil, apa itu? Sekolah. Nah, siapa yang ada di situ? Maka yang berkewajiban memitigasi pertama yang setiap hari bersentuhan dengan anak-anak adalah kepala sekolah. Maka kepala sekolah itu sesungguhnya bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang cukup hanya menerima SK kemudian tanpa improvisasi, tanpa inovasi, tanpa kita berupaya memberikan solusi-solusi terhadap pemecahan yang ada di lingkungan sekolah. Maka sudah saatnya para kepala sekolah itu memikirkan bagaimana tata ruang sekolah yang itu dalam ekosistem pendidikan itu menjadi bagian yang ikut memberikan pertumbuhan, perkembangan anak-anak kita baik dari sisi fisik maupun mental. Maka apa? Sudah saatnya tata letak ruangan, tata letak halaman, itu menjadi daya dukung. Itu kan disebut dengan ekosistem. Maka nggak boleh lagi sekolah-sekolahnya kotor, sekolah-sekolahnya kumuh, WC-nya bau, kelasnya, sirkulasi udaranya nggak berjalan dengan baik. Kenapa? Itu memicu terhadap tumbuh kembang anak, terhadap mental anak. Ini penting untuk disampaikan oleh saya kepada Bapak Ibu karena
persoalan ini bukan hanya persoalan regulasinya ada atau enggak. Tidak cukup sampai regulasi, tapi yang cukup bagaimana kita para agent-agent di tingkat tanya masing-masing itu bisa bekerja dengan baik, menyadari bahwa entitas sekolah itu menjadi tempat yang strategis untuk menumbuh kembangkan anak baik secara fisik, mental. Itu yang pertama. Yang kedua, tata kelola kelas dan pembelajaran. Kalau kita berbicara tentang tata kelola kelas, sesungguhnya kita sedang berbicara dengan bagaimana guru mengelola kelasnya, mengelola pembelajarannya dengan baik, membuat anak-anaknya memahami, kemudian bisa menginternalisasi dan melakukan apa yang diajarkan. Maka paradigma pembelajarannya harus betul. Maka kata kunci kedua adalah bagaimana guru menyampaikan ilmu pengetahuan, menumbuhkan afeksi, menumbuhkan perilaku, menumbuhkan karakter anak-anak dengan baik, dan bagaimana guru bisa menstimulasi aspek-aspek psikomotorik itu tumbuh dengan baik di kelas-kelasnya melalui apa? Melalui paradigma pembelajaran yang benar. Maka apa? Maka saya berbahagia karena mau datang kan direktur pendidikan profesi guru. Maka apa? Maka guru-guru yang profesional itu sesungguhnya bukan guru-guru yang lulus sertifikat, bahkan sertifikat, dapat sertifikasi, tapi apa? Tapi paradigma pembelajaran di kelasnya tidak memberikan impact yang serius, tidak memberikan impact yang berarti, bermakna untuk anak-anak. Ini penting. Maka apa? Kalau berbicara tentang mitigasi, tentang pencegahan, tentang penanganan kekerasan itu sesungguhnya pertama di situ kalau menurut saya. Selain regulasi, karena regulasi sangat mudah, sebulan 2 bulan Pergub bisa dikeluarkan. Peraturan sekolah dalam jangka 1 hari, 2 hari, seminggu bahwa itu bisa mengeluarkan. Bagaimana menciptakan sekolah yang ramah di satuannya masing-masing. Sangat mudah. Lebih dari itu adalah kita harus memfungsikan kembali pendidikan sekolah itu di tempatnya. Bahwa kan ironis, sekolah kok kemudian menjadi tempat tumbuhnya perilaku kekerasan anak-anak. Dan hari ini sekolah kita gagap, Pak. Kenapa? Mereka hari ini bukan hanya belajar dari guru-guru yang di sekolah. Mereka mungkin lebih cepat menangkap pengetahuan, menangkap perilaku yang mereka dapatkan bukan dari gurunya. Bisa jadi dari harus informasi yang masuk, apa yang mereka tonton di HP-nya, mereka tonton di televisi, mereka tonton di YouTube, mereka perhatikan sehari-hari di lingkungan sosialnya, di teman sebayanya, bahkan para seniornya. Ini tumbuh dan berkembang luar biasa. Saya itu menemukan anak sekolah perilakunya luar biasa santun, baik terhadap gurunya, baik terhadap kepala sekolah. Ternyata dia yang menjadi aktor pemalakan terhadap teman-temannya, mengintimidasi dan sebagainya. Kan di luar ekspektasi kita. Kalau kita mau saja kepala sekolah, guru-guru mempelajari apa ini yang menjadi akar masalah dan bagaimana modus-modus yang terjadi di antara mereka. Ini bisa kita mitigasi. Kan di luar, Pak, di luar pikiran kamu. Anak ini kan soleh, bagus perilakunya. Ternyata dia dalamnya. Nah ini yang fenomena yang terjadi di kita. Maka apa? Maka itu tadi saya mengajak pada Bapak Ibu semuanya bagaimana agar kita, sekolah-sekolah kita selain menciptakan lingkungan-lingkungan yang hari ini disebut dengan sekolah ramah anak, itu tata ruang segala macamnya, kita masuk pada model-model pendidikan pembelajaran yang bisa menyentuh alam bawah sadar mereka, sehingga mereka membuka mindset mereka dengan cara mengajar kita yang betul, membuka hati mereka, gitu, open heart, buka hati mereka, dan bagaimana kita bisa mendorong mereka melakukan nilai-nilai baik yang kita tanamkan.
mau melakukan apa itu. Saya pikir bahwa kurikulum Merdeka itu hari ini memberikan ruang kepada kita semuanya untuk membuat paradigma pembelajaran kita semakin menarik, semakin bermakna. Dan ini lagi-lagi tergantung kepada guru. Karena kurikulum Merdeka itu, Merdeka Belajar itu kemudian akan bilang juga kalau guru-gurunya tidak siap dimerdekakan. Karena kunci kemerdekaan itu ada pada kemandirian. Kemandirian belajar, Bapak Ibunya. Kemandirian. Tapi kalau kita hari ini semuanya serba menunggu, semuanya disamaratakan lagi, nanti harus kayak gini, repot juga. Jadi kemerdekaan lagi. Nah, kesempatan kali ini saya mengajak kepada para kepala sekolah yang hadir, mulai kita membuat tata kelola sekolah yang memungkinkan membuat transformasi pendidikan anak-anak kita bisa tumbuh berkembang. Fungsikan sekolah untuk membangun sistem berpikir yang kita di Purwakarta sekarang lagi kembangin sistem berpikir. Kita namakannya sistem berpikir Mancaniti, Pak Kiai. Jadi sistem berpikir yang kita kembangkan karena pendidikan ya harus seperti itu tahapannya. Jadi harus dimulai dari bagaimana kita memahami niti arti gitu. Kemudian niti surti bagaimana anak-anak kita itu bisa menginternalisasi apa yang kita sampaikan, apa yang kita pahami, dihayati. Kemudian masuk ke niti bukti bahwa pendidikan itu harus bisa membuktikan kebenaran pada apa yang ia pahami, ya kuasain, ya hayati itu harus bisa dibuktikan sebagai sebuah kebenaran melalui metode-metode yang kita sebut dengan metode-metode ilmiah. Kemudian niti bakti bahwa kebenaran itu harus bisa kita buktikan. Dan puncak pentingnya adalah niti sadar. Kesejahteraan itu adalah akhir dari proses pendidikan sebenarnya. Bagaimana agar anak-anak kita yang kita didik itu kita fahamkan, kita minta untuk bisa membuktikan apa yang ia pelajari, pada akhirnya ia bisa mempertahankan sebagai sebuah kebenaran. Ini adalah kebenaran yang manunggal dengan diri saya untuk menuju ke paripurna. UNESCO menyebutnya adalah bisa hidup secara bersama-sama. Puncak pendidikan itu pilar adalah yang terakhir. Bagaimana kita bisa menciptakan kehidupan yang bersama. Saya menyebutnya apa, Bu Endang? Apa, Bu Endang? Saya menyebutnya apa? Iya, bisa hidup berdampingan secara bersama-sama itu. Iya, harmoni seisi bumi. Jadi harmoni. Jadi kalau udah harmoni, itu puncak pendidikan itu adalah menciptakan keharmonian. Harmoni seisi bumi itu nggak akan ada lagi kekerasan di sekolah, nggak ada lagi kekerasan. Karena harmoni seisi bumi itu tanahnya aja kita sayangin, cacingnya kita sayangin, apalagi manusia. Tanamannya aja kita sayangin, udaranya kita sayangin, airnya kita muliakan, apalagi manusia. Jadi apa yang sedang menjadi orientasi dan mimpi besar saya bahwa pendidikan di Purwakarta harus bisa menciptakan anak-anak yang bisa menciptakan keharmonian di muka bumi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat besar bagi kita semuanya, bagi pendidikan di Kabupaten Purwakarta, dan bisa membangun generasi profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Workshop pendidikan, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.